Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat para penikmat kisah-kisah misteri dan cerita tentang makhluk astral tak kasat mata. Selamat datang kembali di lingkaran misteri. Bersama saya Untung Prasetyo, yang pada kesempatan kali ini akan kembali melanjutkan kisah dari Sudiro. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa dukung terus channel Lingkaran Misteri agar dapat terus berkembang dan dapat menyajikan kisah-kisah menarik lainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak ceritanya. Kabut di lembah Segoro Geni terus berputar, terseret ke dalam pusaran energi dari pertarungan Setayeksa dan Nagawisa. Getaran dahsyat terdengar setiap kali Trisula emas Setayeksa beradu dengan sayap raksasa Nagawisa, membuat pagar pelindung yang diciptakan Sudiro dan yang lainnya ikut bergetar. Namun, di dalam lingkaran itu, mereka merasakan sesuatu yang berbeda. Kekuatan baru yang begitu besar yang berasal dari pecahan mustika Darpana Sekti. Sudiro menggenggam tangannya merasakan aliran energi yang berdenyut hingga ke nadinya. Setiap gerakan kecil terasa memiliki bobot gaib, seakan dia mampu menembus kabut hanya dengan tatapan. Ki Condrowongso berdiri di sampingnya. Tubuhnya dipenuhi cahaya samar yang terus berdenyut. Dia mengangguk pelan, matanya memandang dengan aura tajam yang menyelubungi mereka. Luar biasa, kekuatanku bertambah berkali-kali lipat, gumam Bolorejo lirih dengan tangannya mengepal. Urat-urat di lengannya berkilat, tubuhnya seolah dilapisi kekuatan baja. Dia mengangkat sebuah batu hitam besar yang sebelumnya mustahil untuk digerakkan, lalu diletakkannya kembali tanpa sedikit pun kesulitan. Gatrapawira menatap ke arah kabut dengan pandangan baru. Cahaya di matanya berkilat membuat bayangan makhluk-makhluk gaib di kejauhan tampak jelas. Aku bisa melihat jauh ke dalam kabut, seolah tidak ada lagi yang bisa sembunyi dariku, ujarnya penuh kekaguman. Wanageni berlutut menempelkan telapak tangannya ke tanah. Dia merasakan setiap getaran di bawah bumi lembah Segoro Geni, bahkan jalur energi yang tersembunyi. Kekuatan ini bukan hanya milik kita, tapi seolah menjadi bagian dari Segoro Geni, ucapnya dengan lirih. Sementara itu, Wanarupa hanya tersenyum. Meski tubuhnya masih lemah, namun energi di sekelilingnya bergetar halus. Dia tahu kekuatan baru itu adalah jawaban atas perjalanan panjang mereka. Namun, di tengah kekaguman itu, suara dentuman menggelegar kembali. Setayeksa melesat dengan trisula emasnya, sementara Nagawisa menebaskan sayap besarnya, menciptakan pusaran energi yang memecah udara. Pertarungan mereka membuat langit di atas lembah berguncang dan tanah di sekitar celah tebing retak berkeping-keping. Kita tidak bisa terus bertahan di sini lebih lama lagi. Pertarungan dua makhluk itu terlalu besar. Jika kita terjebak di tengahnya, kita akan musnah sebelum waktunya, ujar Ki Condrowongso yang menyadari bahaya di sekitar mereka. Benar sekali, Condro. Sebaiknya kita pergi dari tempat ini. Dan untuk saat ini, rasanya kita dapat dengan mudah melesat tanpa harus menghindari benturan energi Setayeksa dan naga hijau itu, sambung Bolorejo dengan mantap. Sudiro hanya mengangguk mendengar apa yang disampaikan oleh Bolorejo dan Ki Condrowongso. Dalam dirinya, tujuan utama kembali menyeruak, mencari Widanu yang dipercaya menjadi salah satu penjaga di gerbang lembah Segoro Geni.
Mereka pun akhirnya memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Dengan kecepatan yang ditopang kekuatan baru, mereka melesat menerobos kabut yang berputar liar. Setiap langkah adalah pertarungan melawan pusaran energi yang membabi buta. Bolorejo menghunus kekuatan fisiknya, tubuhnya memancarkan aura kayu tua yang sangat kuat. Dia menahan jatuhnya batu-batu raksasa yang terlepas dari tebing, memecahnya dengan kepalan tangan serta sulur-sulur kayu yang keluar dari tubuhnya. Setiap hantaman energi menggema membuka jalan di tengah reruntuhan. Gatrapawira berlari paling depan, matanya berkilat menembus kabut, menunjuk jalur-jalur sempit di antara pusaran energi, memandu yang lain agar tidak terjebak ke dalam jurang atau retakan tanah yang berapi. Pandangannya menembus gelap seperti cahaya yang menuntun di tengah malam. Wanageni terus membantu Wanarupa yang masih lemah. Dia menyalurkan energi, menjaga agar kawannya itu tidak tersentuh oleh energi liar dari pertarungan besar tersebut. Sementara Sudiro merasakan tubuhnya lebih ringan. Setiap tarikan nafas penuh dengan daya yang tidak pernah dia kenal sebelumnya. Tangannya terangkat dan dari genggamannya memancar kilatan cahaya merah keemasan yang membelah kabut pekat di depan mereka. Jalan yang semula tertutup pusaran energi terbuka, memberi ruang untuk melesat lebih jauh. Namun, meski kekuatan baru itu membantu, tekanan dari pertempuran Setayeksa dan Nagawisa tetap luar biasa. Satu hentakan trisula emas saja mampu merobohkan dinding batu di belakang mereka. Sementara kepakan sayap Nagawisa menghempaskan angin yang membuat tubuh mereka hampir terangkat dari tanah. Mereka harus terus berlari dan saling melindungi serta saling menopang. Energi baru itu tidak hanya menjadi kekuatan tapi juga ujian, karena tanpa kendali tubuh mereka bisa hancur oleh kekuatannya sendiri. Di tengah dentuman dan pusaran api hijau bercampur kabut pekat, akhirnya mereka berhasil menembus jalur sempit di tebing sebelah timur. Nafas mereka terengah, tubuh bergetar oleh beban energi yang terus mendesak ke arah mereka. Tapi untuk sementara, mereka berhasil menjauh dari gelanggang maut tempat dua kekuatan raksasa itu bertarung. Setelah berlari menembus kabut yang kian menipis, Sudiro dan yang lainnya akhirnya menemukan celah batu yang cukup luas, terlindung oleh akar-akar raksasa yang melintang di atas kepala. Di sana udara terasa lebih tenang, meskipun getaran pertempuran Setayeksa dan Nagawisa masih membelah langit lembah. Mereka segera berhenti untuk memulihkan tenaga dan merencanakan kembali pencarian Widanu. "Akhirnya kita dapat menjauh dari pertempuran gila itu," ujar Ki Condrowongso sambil memandang ke arah tempat pertarungan Setayeksa dan Nagawisa. "Benar sekali, Ki," balas Sudiro sambil memandangi satu persatu sahabatnya. "Tapi, apakah energi yang kita dapatkan dari batu mustika itu tidak menimbulkan sesuatu yang buruk pada diri kita?" tanya Sudiro penasaran. Aku juga berpikir seperti itu, Diro, karena aku merasa jika kekuatan yang ada dalam diriku sangat sulit untuk dikendalikan, sahut Wanageni yang tubuhnya masih diselimuti api merah membara. Semua yang berada di sana hanya terdiam memikirkan apa yang dikatakan oleh Sudiro dan Wanageni. Namun di tengah keheningan itu, Wanarupa menjelaskan tentang batu mustika Darpana Sekti yang hancur dan kekuatan yang masuk ke dalam tubuh mereka. Kekuatan dari batu mustika itu memang sengaja diberikan kepada kita agar kita dapat mengurung Setayeksa di tempat yang lebih kuat dari batu mustika itu sendiri dan juga dari lembah Segoro Geni, ujar Wanarupa yang membuat Sudiro dan yang lainnya terkejut mendengarnya. "Dari mana kau tahu hal itu, Rupa?"
Tanya Bolorejo dengan wajah yang terlihat lebih garang dari sebelumnya. Dewi Murti mengatakannya sebelum mustika itu hancur, Ki. Apakah dia datang ke tempat kita berada tadi, Rupa? Tanya Ki Condrowongso. Bukan sosoknya yang datang, Ki. Hanya energinya yang menyampaikan pesan itu. Karena sejatinya sosok Dewi Murti sudah lama tidak ada lagi di jagat ini, baik itu di dunia manusia maupun di alam gaib. Balas Wanarupa menjelaskan. Kenapa takdir membawa kita ke dalam keadaan yang semakin sulit? Keluh Sudiro sambil menghela nafas panjang. Belum sempat memahami apa yang dimaksud oleh Wanarupa, tiba-tiba saja bayangan sosok makhluk gaib melintas cepat di atas kepala mereka. Kabut berputar, angin kencang mendera, dan aroma busuk bercampur besi memenuhi udara. Dari kegelapan itu muncul sosok makhluk yang menyeramkan, berwujud kelelawar hitam besar dengan tubuh yang ditutupi bulu kusam. Sayapnya lebar memanjang hingga menyapu dinding lembah. Matanya merah, gigi-giginya runcing dan berlapis, sementara lidah panjangnya menjulur meneteskan cairan yang berasap begitu menyentuh tanah. Makhluk itu mendarat dengan hentakan yang membuat tanah bergetar. Sayapnya membentang menutupi langit di atas mereka. Suara raungannya memecah kesunyian menandai kehadirannya yang penuh ancaman. Aku tidak menyangka jika aku akan menemukan makhluk-makhluk kecil yang akan menambah kekuatan serta kesaktianku, ujar sosok makhluk mengerikan itu. Maafkan atas kelancangan kami, Ki. Tapi kami tidak bermaksud untuk mengganggu keberadaanmu di sini. Kami hanya ingin pergi ke gerbang timur, balas Ki Condrowongso dengan tenang. Sebaiknya urungkan saja niat kalian itu, dan bersiaplah untuk menghadapi kehancuran kalian di sini, ujar sosok makhluk itu lagi sambil langsung menyerang ke arah Ki Condrowongso dan yang lainnya. Serangan itu datang begitu cepat, hanya terlihat bayangan hitam besar yang menyambar disertai raungan yang membuat udara bergetar. Sudiro dan yang lainnya melompat berpencar menghindari terjangan sayap kelelawar raksasa yang menghantam tanah hingga menciptakan retakan panjang. Batu-batu besar terlempar, sementara kabut di sekitarnya terhempas bagai tersapu badai. Ki Condrowongso berdiri tegak dengan kedua tangannya yang terangkat, menyalurkan energi yang kini mengalir deras dari tubuhnya. Cahaya putih kebiruan berputar di sekelilingnya membentuk semacam pusaran yang mampu menahan debu dan bebatuan. Namun, serangan dari makhluk bersayap hitam itu tidak berhenti di sana. Lidah panjangnya melesat bagaikan tombak, mengincar Sudiro yang berada paling dekat dengannya. Sudiro yang kini tubuhnya dipenuhi dengan energi mustika Darpana Sekti melesat cepat. Dia mengangkat tangan kanannya dan tiba-tiba saja dari telapak tangannya terpancar cahaya merah keemasan yang padat membentuk tameng energi. Lidah raksasa itu menghantam tameng dengan keras, memercikan kilatan seperti logam yang ditempa. Getarannya menembus tubuh Sudiro, namun anehnya alih-alih melemahkan justru membuat energi dalam dirinya semakin bergejolak, seakan menuntut untuk dilepaskan. Luar biasa, kekuatan ini benar-benar berbeda, gumam Sudiro sambil menggenggam tangannya merasakan denyut energi yang baru itu. Bolorejo yang berada di sisi kanan tidak tinggal diam. Dengan tubuh tegapnya dia menghentakkan kaki ke tanah, dan dari bawah kakinya muncul getaran keras yang memecah tanah. Dari retakan itu menjulang pilar-pilar kayu hitam yang menyasar ke arah tubuh makhluk gaib tersebut. Kelelawar hitam itu mengibaskan sayapnya menghancurkan sebagian pilar, namun salah satunya berhasil menembus sisi bagian perutnya, membuat sosok itu meraung keras. Darah hitam menetes, namun luka itu segera menutup dengan sendirinya.
memperlihatkan betapa mengerikannya daya tahan dan kekuatan dari makhluk itu. Gatra Prawira yang dikenal cekatan bergerak dengan kecepatan baru yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Dia melompat ke udara, tubuhnya berkelip bagai kilat. Dengan keempat pedang yang masing-masing berada dalam genggamannya, dia menebas salah satu sayap makhluk gaib tersebut. Tebasan itu menghasilkan luka panjang, membuat sayap kelelawar itu sobek sebagian. Meski tidak langsung melumpuhkan, serangan itu berhasil mengurangi kelincahannya di udara. Wanageni menyalurkan energi panas dari tubuhnya. Kedua tangannya memancarkan semburan api berwarna merah kebiruan, jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Api itu meluncur membentuk pusaran, membakar bulu kusam di tubuh kelelawar hitam tersebut. Makhluk itu meraung dan memutar tubuhnya, mencoba memadamkan api dengan kepakan sayap. Namun, api Wanageni tidak padam dan justru semakin membesar seakan menyatu dengan hawa panas lembah Segoro Geni. Di sisi lain, Wanarupa yang energi dan tubuhnya telah pulih langsung melesat ke udara dan menyemburkan bola api besar yang tepat mengarah ke tubuh sosok makhluk tersebut. Bola api itu berhasil dihindari, namun disusul dengan gelombang angin besar yang berasal dari kepakan Wanarupa yang kini berwujud naga putih besar. Tubuh kelelawar raksasa itu berputar liar di udara, mencoba menyeimbangkan diri setelah serangan bertubi-tubi menghantamnya. Namun, aura pekat dari tubuhnya masih begitu kuat, menyebar setiap kabut racun yang membuat udara di sekitar menjadi berat untuk dihirup. Sudiro dan yang lainnya saling bertukar pandang, merasakan bahwa makhluk itu bukanlah lawan yang bisa diremehkan meski sedang terluka parah. Ki Condrowongso menjejak tanah dengan kedua tangan yang bergerak cepat seakan menarik energi dari alam di sekitarnya. Pusaran cahaya putih yang mengelilinginya semakin besar dan berubah menjadi lingkaran pelindung yang perlahan mendorong kabut hitam yang menyelimuti lembah Segoro Geni. "Kita harus menyerangnya bersama-sama," seru Ki Condrowongso dengan suaranya yang bergetar penuh wibawa. Mendengar itu, Bolorejo menghentakkan kedua tangannya ke tanah dan kembali memunculkan deretan pilar-pilar kayu raksasa yang menjulang tinggi yang menahan gerakan sayap kelelawar hitam itu untuk bisa bebas. Makhluk itu berusaha melepaskan diri mengibaskan sayap-sayapnya. Namun, Gatrawira sudah melesat cepat. Tubuhnya berkelip dan dengan keempat pedangnya dia menciptakan serangkaian tebasan silang yang melukai dada dan bahu makhluk tersebut, membuat darah hitam kembali memercik liar ke udara. Raungan panjang terdengar, namun kali ini tidak sekuat sebelumnya. Luka-luka di tubuh makhluk itu memang menutup dengan cepat, tapi penyembuhan lukanya mulai melambat. Nafasnya memburu, matanya merah darah menyala liar, penuh dengan amarah yang bercampur keputusasaan. Tiba-tiba sayapnya mengembang penuh dan dari mulutnya keluar semburan kabut pekat yang berisi racun. Kabut itu menyebar dengan cepat menutupi pandangan, menyusup ke sela-sela nafas. Sudiro yang berada di bagian paling depan merasakan dadanya mulai sesak. Namun justru pada saat itulah energi api dalam tubuhnya bergejolak semakin kuat. Cahaya merah keemasan memancar dari tubuhnya membentuk perisai bulat yang menahan kabut racun itu agar tidak menelan kawan-kawannya. "Jangan beri kesempatan lagi," seru Sudiro sambil menahan tekanan dari kabut beracun yang terus berdesakan ke arah mereka. Wanageni melesat maju dengan kobaran api yang semakin besar. Dia menggabungkan kekuatannya dengan kekuatan milik Wanarupa yang terus mengepakkan sayap dan meniupkan angin besar. Api Wanageni melesat dalam pusaran dan tiupan Wanarupa menjadikannya badai api biru yang melesat lurus ke arah lawan mereka. Kelelawar hitam itu berusaha menghindar, namun sayapnya yang sudah robek membuat gerakannya melambat. Badai api itu menghantam tubuhnya telak, membakar bulu-bulunya hingga bau hangus menyengat memenuhi lembah.
tubuhnya bergetar, raungan kesakitan memecah udara. Namun sebelum dia bisa kembali bangkit, Bolorejo mengunci pergerakannya dengan akar-akar kayu hitam yang keluar dari punggungnya dan menjepit kedua kaki sosok makhluk tersebut. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Sudiro. Dia mengangkat tangannya tinggi dan cahaya merah dari telapak tangannya semakin terang membentuk tombak api padat. Dengan teriakan lantang, Sudiro melempar tombak api itu tepat ke arah dada lawannya. Ledakan cahaya merah menyambar dan menembus tubuh kelelawar hitam itu. Cahaya tersebut meledak di dalam tubuhnya, membuat makhluk itu bergetar hebat, lalu jatuh menghantam tanah dengan suara yang menggelegar. Sayapnya merentang kaku, matanya yang merah perlahan meredup berganti menjadi abu-abu kusam. Raungan terakhir dari tenggorokannya penuh dengan rasa sakit dan kekalahan. Tubuh sosok makhluk mengerikan itu terkulai dengan sayapnya yang terbentang lemas. Darah hitam merembas dari luka-lukanya dan perlahan energi kegelapan yang menyelubungi tubuhnya menguap, tersedot ke dalam tanah lembah, meninggalkan sosoknya yang kini hanya berupa bangkai tanpa daya. Sudiro berdiri dengan nafas memburu, cahaya merah keemasan dari tubuhnya perlahan meredup, berganti dengan rasa letih yang menusuk hingga ke tulang. Ki Condrowongso melangkah, mendekat, lalu menepuk pundaknya dengan tenang. Kekuatan ini sungguh tidak bisa diremehkan, Diro. Tapi jangan lupa, perjalanan kita baru saja dimulai. Masih ada gerbang yang harus kita temukan, dan masih ada Widanu yang menunggu di ujung jalan, ujar Ki Condrowongso. Bolorejo, Gatrapawira, Wanarupa, dan Wanageni menatap ke arah tubuh sosok makhluk yang menyerang mereka itu sudah terkapar dan tidak berdaya. Ada secercah lega yang sempat mereka rasakan. Aura mencekam dari sosok kelelawar hitam itu perlahan mereda, berganti keheningan yang hanya diisi oleh suara gemerisik kabut dan desah angin di lembah Segoro Geni. Namun baru saja rasa lega itu menyentuh hati mereka, tiba-tiba tanah kembali bergetar. Dari kejauhan terdengar raungan aneh yang lebih berat, lebih dalam, dan lebih menekan dibanding sebelumnya. Kabut di sekeliling mereka mendadak berputar, membentuk pusaran besar yang disertai dengan gelombang energi kuat. Angin kencang menerpa membuat mereka terpaksa bertahan dengan kaki yang menancap lebih kuat ke tanah. Dari pusaran itu, kabut hitam semakin pekat menelan cahaya yang ada di sekitar mereka. Lalu, perlahan, sebuah siluet besar mulai terbentuk di dalamnya. Bayangan itu merambat keluar, dan begitu kabut terbelah, muncul sosok makhluk yang sama persis dengan makhluk yang berwujud kelelawar yang sudah dikalahkan oleh Sudiro dan yang lainnya. Akhirnya, setelah sekian lama, ada yang bisa mengalahkanmu, Surojogo, ujar sosok makhluk yang baru muncul itu sambil menatap sosok lain yang terkapar di tanah tandus tempat itu. Bersiaplah untuk sebuah pertempuran besar, Condro, bisik Bolorejo dengan aura kuat yang menyelimuti tubuhnya. Jika memungkinkan, aku memilih untuk tidak bertarung, Rejo, balas Ki Condrowongso dengan suara yang berbisik. Sebelum aku menghabisi dan mengambil inti kehidupan kalian, aku hanya ingin tahu siapa kalian ini, tanya sosok yang tubuhnya sama persis dengan sosok yang sudah berhasil dikalahkan oleh Sudiro itu. Kami hanya kebetulan lewat saja, Ki. Kami ini bukan siapa-siapa, dan kami hanya berusaha melindungi diri dari serangan makhluk itu, balas Ki Condrowongso dengan tenang sambil menunjuk ke arah sosok yang sudah tidak bernyawa itu. Kalian adalah makhluk-makhluk yang memiliki kekuatan besar. Karena sudah sangat lama, saudaraku yang bernama Surojogo ini mampu bertahan dan memperkuat diri di tempat ini. Tapi hari ini,
Aku Surokolo akan menggantikannya dan akan mengambil kekuatan kalian," ujar sosok yang menyebut dirinya itu dengan nama Surokolo. Setelah Surokolo mengucapkan itu, tiba-tiba saja tubuh sosok yang tadi disebut dengan nama Surojogo perlahan lenyap ditelan kabut hitam yang berputar cepat. Dan setelahnya, sosok Surokolo langsung melesat ke arah Ki Condrowongso sambil melesatkan cakar tajam yang mengeluarkan asap hitam. Tapi Ki Condrowongso tidak kalah cepat. Dia memutar tongkat kayunya sambil melesat mundur menghindari serangan yang datang tiba-tiba itu. Bolorejo tidak tinggal diam. Dengan teriakan lantang dia menghentakkan kakinya ke tanah, membuat retakan bercahaya menjalar bagaikan urat naga, lalu menghantam ke arah Surokolo. Namun berbeda dengan Surojogo yang mengandalkan kekuatan brutal, Surokolo bergerak jauh lebih cepat dan lebih lincah. Tubuhnya berkelebat, sayap hitamnya membuka lebar, menyapu energi Bolorejo hingga pecah berhamburan. "Waspadalah, dia jauh lebih gesit dari saudaranya itu," ujar Wanarupa yang tubuhnya kembali membesar dalam balutan aura hijau bercampur cahaya putih dari energi mustika Derpana Sekti. Dia melesat sambil menyemburkan api dengan kekuatan yang memecah kabut. Tapi Surokolo berputar di udara, lalu mengibaskan sayapnya dengan keras, memunculkan ribuan bilah angin bercampur serpihan hitam yang menghujani mereka seperti tombak tajam. Wanageni mengangkat tangannya hingga menciptakan perisai yang melingkupi tubuhnya, menahan hujan ribuan bilah tajam itu. Api dan kabut berbenturan, meledak, dan menjadi percikan yang menyala dalam kegelapan lembah. Sementara itu Sudiro berdiri dengan tenang, karena tubuhnya kini diselimuti oleh ajian Sindung Geni, yang kekuatannya jauh lebih liar dari sebelumnya. Dengan gerakan mantap, dia merapatkan kedua telapak tangannya lalu melepaskan gelombang api besar yang berputar bagai angin puting beliung yang menghantam tubuh Surokolo. Sosok kelelawar hitam itu terhuyung namun bukan tumbang, dan dari mulutnya keluar raungan panjang yang diikuti semburan asap hitam pekat. Raungan itu mengguncang tanah, dan dari semburan asap hitam pekat itu puluhan kepala makhluk gaib melayang, masing-masing dengan taring tajam dan mata yang merah menyala. Mereka melesat bagaikan panah, menghujani Sudiro, Ki Condrowongso, Bolorejo, Gatrapawira, dan Wanageni dari segala arah. Ki Condrowongso segera menghentakkan tongkatnya ke tanah lalu memutarnya di udara. Tongkat kayu itu menjelma seperti ular raksasa yang melingkar, melahap beberapa kepala makhluk gaib yang mendekat. Namun semakin banyak yang datang, semakin deras pula tekanan kegelapan itu. Bolorejo menancapkan kedua tangannya ke tanah, dan dari bawah muncul puluhan akar bercahaya yang bergerak cepat. Akar-akar itu menusuk kepala makhluk gaib yang berusaha menerobos, namun setiap kali satu hancur, dua lainnya lahir dari kabut hitam itu. Gatrapawira melesat ke depan dengan 4 pedang yang berputar membentuk pusaran biru. Dengan kecepatan kilat, dia membabat puluhan kepala makhluk gaib sekaligus, hingga kilatan cahaya pedang berpadu menjadi dinding bercahaya yang melindungi rekan-rekannya. Suara benturan pedang dengan kabut terdengar seperti besi yang pecah berkeping-keping. Wanageni yang tubuhnya menyala semakin besar lalu meledakkan api dari seluruh tubuhnya. Ledakan itu mengusir sebagian besar kepala makhluk gaib, namun beberapa tetap mampu menembus api, melesat ke arah Sudiro. Sudiro berdiri tegak, matanya menyala merah keemasan. Dengan tenang dia merapal ajian Sindung Geni lalu menyalurkan energi ke dalam pusaran api yang sudah dia bentuk sebelumnya. Seketika pusaran itu membesar, berubah menjadi ular merah yang melingkar di sekeliling tubuhnya. Ular itu meraung, melahap puluhan kepala sekaligus, membuat udara bergetar hebat.
Melihat hal itu, Surokolo hanya terkekeh. Tubuhnya yang berbalut kabut semakin tebal dan sayap hitam bergetar, mengirimkan gelombang gaib yang menghidupkan kembali sisa-sisa kepala yang telah hancur. Kini jumlah mereka lebih banyak, menutupi langit lembah dengan kegelapan yang berputar. Namun Wanarupa tidak tinggal diam. Dia mengangkat kepalanya tinggi lalu mengeluarkan semburan cahaya putih yang tajam, membelah kabut dan menghantam langsung ke arah sayap Surokolo. Ledakan cahaya itu membuat makhluk kelelawar hitam itu terhuyung. Namun di saat yang sama, ribuan kepala gaib menyerang balik ke arah Wanarupa. Pertempuran pun semakin kacau. Tanah bergetar, langit tertutup kabut, dan cahaya api, pedang, akar, serta energi gaib saling bertabrakan di tengah pusaran kegelapan. Surokolo terus melayang di udara seolah tidak tersentuh, menatap mereka dengan tatapan haus darah, seakan menikmati setiap perjuangan yang dilakukan oleh Sudiro dan yang lainnya untuk bertahan hidup. Kabut hitam yang membungkus lembah bergolak semakin liar. Surokolo mengibaskan sayapnya menebar ribuan kepala gaib untuk melumat tubuh Sudiro dan yang lainnya. Namun, tepat ketika kegelapan itu hendak menelan mereka, kekuatan sejati dari masing-masing sosok mulai bangkit. Sudiro berdiri paling depan, tubuhnya bergetar lalu berubah dalam kilatan merah kehitaman. Kulitnya menyerupai sisik ular berkilat merah. Dari punggung dan dadanya menyala api dari ajian sindung geni, menjadikan ribuan debu di udara berputar liar, berubah menjadi bola api kecil yang berputar di sekeliling tubuhnya. Sosok Tirtabagya yang bersemayam dalam dirinya kini menyatu penuh, hingga dia menjelma menjadi sosok dengan aura penghancur. Setiap bola api yang dia kendalikan melesat serentak menghantam puluhan kepala gaib hingga pecah menjadi asap tipis. Bolorejo meraung, tubuhnya membesar dengan cepat. Dari punggung, bahu dan lengannya, sulur-sulur kayu tajam menjalar, membentuk lapisan perisai hidup yang bergerak sendiri. Sulur itu menghujam tanah, menciptakan hutan berduri raksasa, menjebak setiap bayangan gaib yang mendekat. Ketika Surokolo mencoba menukik, sulur-sulur itu bangkit bagai tombak, menghantam sayapnya hingga percikan darah hitam kembali berhamburan di udara. Gatrapawira terus berputar dengan cepat. 4 pedangnya kini bersinar lebih terang, memanjang dan menjadi pedang cahaya yang menyalak bagai petir. Tubuhnya sendiri diselimuti kilauan biru, membuat gerakannya mustahil ditangkap mata. Dalam sekejap dia menebas puluhan kepala makhluk gaib, dan dalam satu putaran penuh cahaya pedangnya menjadi pusaran biru yang menebas langsung ke arah tubuh Surokolo dan memaksanya terhempas mundur. Wanageni tidak lagi menahan diri, api besar yang membungkusnya kini dia lepaskan dan dikendalikan dari kejauhan. Lidah api itu membelah kabut hitam, melilit puluhan kepala makhluk gaib, lalu menghantam Surokolo dari arah berlawanan dengan serangan Gatrapawira. Sedangkan Wanarupa, tubuhnya kini memantulkan cahaya putih berkilau. Auranya mampu membelah kabut hitam menjadi celah-celah terang. Dengan sekali kibasan sayap, badai cahaya putih meledak mengusir kegelapan yang melingkupi mereka. Raungan Wanarupa membuat tanah bergetar. Lalu dia menghantam tubuh Surokolo dengan semburan cahaya murni yang mampu menembus lapisan kabut hitam yang menyelimuti sosok tersebut. Pertarungan pun memuncak. Surokolo meraung, tubuhnya terhuyung dihantam kekuatan besar dari segala arah. Dan dalam satu ledakan besar, energi Sudiro serta yang lainnya bersatu menghantam tubuh kelelawar hitam itu. Sayapnya robek, tubuhnya jatuh tersungkur, dan kabut hitam yang menjadi kekuatannya tercerai-berai. Sudiro, Ki Condrowongso, Gatrapawira, Bolorejo, dan Wanageni semua berdiri terengah. Tubuh mereka masih diselimuti kekuatan masing-masing yang menyala kuat. Mereka tidak menyangka jika akan berhadapan dengan sosok yang memiliki kekuatan sebesar itu. Apalagi
harus memaksa diri sampai pada puncak kesaktian dan kekuatan mereka. Namun sebelum rasa lega itu benar-benar sempat mereka rasakan, kabut yang tadi sirna kembali merambat seolah tersedot ke satu titik. Suara gemerisik menggetarkan tanah diikuti bayangan pekat yang muncul tepat di samping tubuh lemah Surokolo. Dari dalam kabut itu, perlahan wujud lain terbentuk. Sosok Surojogo, makhluk kelelawar hitam yang sebelumnya telah mereka kalahkan, kini berdiri tegak kembali dengan aura yang lebih pekat. Mustahil. Mengapa makhluk itu bangkit kembali? Bisik Gatrapawira sambil menggenggam erat pedang cahayanya yang bergetar, seakan merasakan sesuatu yang jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Tubuh Surokolo yang terkapar lemah perlahan menghilang setelah sosok Surojogo benar-benar hidup kembali. Dari mulutnya keluar tawa rendah, serak namun bergema kuat mengguncang dada Sudiro dan yang lainnya. Kalian kira semua sudah berakhir, ha? Ujar Surogeni sambil menoleh perlahan ke arah tubuh Surokolo yang perlahan menghilang. Ilmu apa yang dimiliki makhluk itu, Ki? Tanya Sudiro dengan wajah kesal. Ki Condrowongso menancapkan tongkat kayunya ke tanah, menahan guncangan energi hitam yang kini semakin liar. Sorot matanya tajam, wajah tuanya diliputi keheningan sesaat sebelum dia menjawab. Sepertinya makhluk ini memiliki ilmu pancer sukmo diro. Sukma mereka berdua terikat dari satu tubuh ke tubuh lainnya ketika kematian menjemput. Oleh sebab itu, tidak ada yang benar-benar mati di antara mereka, ujar Ki Condrowongso menjelaskan. Berarti jika kita menghabisinya, dia akan hidup kembali, Ki. Dan berapa kali pun kita mengalahkannya, dia akan kembali hidup, tanya Sudiro lagi. Sejauh ini hanya itu yang aku tahu, Diro, balas Ki Condrowongso dengan suara pelan seperti berbisik. Apakah kau tidak tahu cara menghentikan makhluk itu, Condro? Bukankah kau sudah melalang buana dan menghadapi makhluk-makhluk sakti? Tanya Bolorejo sambil menatap ke arah sosok Surojogo. Aku belum pernah menghadapi makhluk yang memiliki kekuatan seperti ini, Rejo. Sebaiknya kita cari cara untuk benar-benar memusnahkannya, balas Ki Condrowongso yang langsung melesat dengan kekuatan penuh ke arah Surojogo. Pertempuran besar pun kembali pecah. Energi-energi kembali berbenturan membuat guncangan hebat dan retakan pada tanah di lembah Segoro Geni. Api yang membakar kabut, cahaya yang menerangi kegelapan, dan ledakan suara gaib yang menghantam dada. Semuanya melebur menjadi satu. Tidak ada ruang untuk bernapas, tidak ada tempat untuk menghindar. Hanya kekuatan murni yang saling menghantam tanpa henti. Namun semakin lama, semakin jelas terasa bahwa kekuatan Sudiro dan yang lainnya mulai terkuras. Nafas berat, tubuh bergetar, dan cahaya yang tadinya menyala terang kini tampak meredup sedikit demi sedikit. Tidak ingin larut dalam pertempuran panjang, Sudiro yang kini bertiwi krama dengan Tirtabagya mulai mengurung Surojogo. Tubuhnya melesat cepat menciptakan pusaran api yang membentuk badai besar dan mengurung sosok kelelawar hitam itu. Api itu mengamuk menyulut udara dan menahan kabut hitam berpendar. Dalam tekanan besar itu, Gatrapawira melihat celah yang terbuka ketika sosok Surojogo kehilangan keseimbangan. Keempat pedang bercahaya birunya berkilat bersamaan menyilaukan kegelapan lembah. Dengan teriakan yang mengguncang udara, dia menebaskan pedang-pedang itu, menembus kabut dan menghantam sayap Surojogo. Sayap hitam itu kembali robek, darah pekat berhamburan, dan makhluk itu meraung kesakitan dengan tubuh yang terhuyung hebat. Belum sempat pulih, tanah di bawahnya bergetar, dan dari celah bumi puluhan akar kayu tajam menjulang bagaikan tombak. Bolorejo berdiri tegak di baliknya menghentakkan kaki, lalu dengan gemuruh dahsyat, sulur-sulur itu melesat menembus tubuh Surojogo tepat di dada.
Hantaman itu menancap ke jantungnya, membuat tubuhnya terangkat, lalu terhempas keras ke tanah. Ledakan energi hitam itu meletus dari tubuhnya, menghantam ke segala arah, membuat kabut mendidih seakan terbakar. Raungan terakhirnya menggema, lalu tubuhnya kembali tersungkur. Tubuh Surojogo terkapar, darah hitamnya mulai membasahi lembah. Sayapnya robek dan jantungnya tertembus akar tajam milik Bolorejo. Sesaat suasana terasa hening, hanya terdengar desis api Sindung Geni yang perlahan mulai mereda. Namun keheningan itu tidak berlangsung lama. Tanah di sekitar tubuh Surojogo bergetar, dan kabut hitam yang sempat terbakar kembali menggumpal, menyedot energi dari setiap sudut lembah. Tidak jauh dari sana, sebuah pusaran hitam kembali terbentuk. Dari dalamnya perlahan muncul wujud lain, wujud Surokolo yang berdiri tegak tanpa sedikit pun luka. Matanya merah menyala, sayapnya terbentang penuh, auranya lebih pekat dari sebelumnya. Bersamaan dengan munculnya Surokolo, tubuh Surojogo yang terluka parah dan sudah tidak berdaya mulai terurai menjadi butiran hitam pekat, lalu melayang ke udara. Kalian makhluk-makhluk rendahan tidak akan mungkin dapat memusnahkanku, dan kalian pasti akan menjadi mangsa bagiku. Seru Surokolo yang suaranya memecah kabut, membuat dada Sudiro dan yang lainnya terasa sesak. Mereka kini menyadari kebenaran kata-kata Ki Condrowongso tentang ilmu Pancer Sukmo yang akan membuat Surojogo dan Surokolo akan selalu kembali setelah dikalahkan. Energi di lembah Segoro Geni kembali bergolak. Surokolo berdiri tegak, tubuhnya memancarkan kekuatan baru. Setiap kibasan sayapnya memuntahkan gelombang kabut hitam yang menelan cahaya api, akar, bahkan kilatan pedang yang berusaha menembusnya. Sudiro dan yang lainnya terus bergerak melesat, menghindari serangan yang dilancarkan oleh Surokolo. Nafas mereka memburu, tenaga yang sejak tadi mereka keluarkan terus mengikis cadangan energi. Pagar gaib yang terbentuk dari aura Mustika Derpana Sekti di dalam tubuh mereka terasa menipis seperti benang halus yang perlahan putus satu persatu. Tebasan cahaya Gatara Pawira yang biasanya mampu membelah kabut kini hanya meninggalkan goresan tipis. Api Wana Geni melemah, nyalanya meredup tersapu angin hitam. Akar Bolorejo yang sempat menembus jantung Surojogo kini hancur terbakar oleh kabut beracun. Wana Rupa yang auranya selalu gagah merasakan tubuh naga putihnya berat. Sayapnya bergetar saat menahan tekanan gelombang gaib yang tidak kunjung berhenti. Sementara Sudiro sendiri meski bertiwi kerama dengan Tirta Bagya mulai merasakan tubuhnya digerogoti oleh sisa-sisa kabut hitam yang menempel di kulit ular merah kehitamannya. Bola-bola api kecil yang tadinya berputar mengitari tubuhnya perlahan memudar. Surokolo menyadari kelemahan itu dan dengan raungan panjang dia melesat. Tubuhnya membesar dan di balik kabut, cakar-cakarnya menyapu udara, menimbulkan ledakan gelombang hitam yang merobohkan batu-batu tebing. Tubuh Sudiro dan yang lainnya terhantam mundur, jatuh di tanah lembah yang retak. Kemenangan yang tadi sempat mereka rasakan kini seolah terbalik. Lembah Segoro Geni kembali dipenuhi dengan aura kegelapan dan untuk pertama kalinya mereka semua merasakan tipisnya batas antara bertahan hidup atau hancur di tangan Surokolo dan juga Surojogo. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Bagaimana Sudiro dan yang lainnya menghadapi ancaman yang semakin besar? Semua itu akan terungkap pada episode selanjutnya. Terima kasih telah menyimak kisah ini hingga akhir. Saya Untung Prasetyo pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berucap.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.